Kita lanjutkan pertemuan kita yang sempat tertunda. Baik, saya akan screen share. Baik. Ya, ini adalah materi kita pada hari ini. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai ini ya, physical rehabilitation, lalu kita sudah juga berdiskusi mengenai role of PNO, gitu ya. Nah, kita masuk ke chapter selanjutnya, bab selanjutnya, yaitu mengenai bagian-bagian dari tubuh. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin sudah dipelajari di anatomi, nah, tapi di Introduction to Prosthetic Orthotic Science juga kita bahas, gitu ya, walaupun pasti akan dilengkapi di anatomi. Yang pertama, kita berbicara tentang bagian-bagian pada tubuh, bagian-bagian pada tubuh, parts of the body, gitu ya. Nah, kita bicara tentang anatomi. Anatomi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia. Anatomi itu ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia, bagian-bagian tubuh manusia. Jadi anatomi itu sebenarnya ya luas, ya kan? Bisa anatomi mengenai otot, anatomi mengenai sistem pencernaan, anatomi tentang tulang dan lain sebagainya. Karena bagian-bagian tubuh manusia itu kan banyak sekali, gitu ya. Termasuk ada sarafnya, ada darahnya dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang OP, kita wajib tahu tentang anatomi. Kita wajib paham tentang anatomi. Karena OP itu adalah orang yang memproduksi prostesis, yang mana prostesis itu dipakai untuk pasien. Nah, pasiennya itu manusia. Karena manusia, tubuhnya itu juga harus kita ketahui sebelum kita tempelkan di situ prostesis. Nah, dalam kita mempelajari anatomi ada beberapa terminologi yang mana yang pertama kita akan pelajari terminologi yang hubungannya tentang posisi tubuh. Posisi tubuh dan bagian dari tubuh hubungannya antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi posisi tubuh itu kita harus tahu apakah tubuh ini ada di bagian ini ada di proksimalnya ini, bagian ini di distalnya ini, gitu ya, proksimal, distal, medial, lateral, ya, itu kita harus kita pelajari dulu. Itu adalah hubungan antara posisi tubuh satu dengan yang contohnya, apakah pergelangan tangan itu di atasnya jari? Jadi pergelangan tangan itu apakah di atas jari? Nah, kalau kita bicara umumnya gitu ya, misalnya saya punya HP 2, apakah HP ini sama ini di atasnya? Ya, yang ini, yang di tangan kanan saya ini di atasnya, ya HP di tangan kiri. Tapi kalau mengenai tubuh, itu kan kita nggak bisa. Karena tangan kita atas ke atas ini, berarti kan jari itu di atasnya pergelangan tangan. Tapi kalau kita misalnya miringkan gini, ya jari sama pergelangan tangan sama tinggi. Kalau kita turunkan tangan, nah pergelangan sama jari itu di bawahnya pergelangan tangan. Gitu. Maka kita tidak bisa seperti itu. Kita harus mempunyai satu referensi. Referensinya disebut posisi anatomi. Jadi yang untuk patokan adalah posisi anatomi. Kalau posisi anatomi seperti gambar yang di samping ini ya, jadi kayak gini. Nah ini ya berarti kan pergelangan tangan sama jari, pergelangan tangan ini di atas jari. Jadi sebenarnya pergelangan tangan itu proksimal. Pergelangan tangan itu proksimalnya jari. Nah, tuh.
Jadi kenapa kok harus ada posisi anatomi? Ya itu sebagai referensi, gitu ya. Karena tubuh manusia kan bisa pas posisi berdiri, posisi tidur, posisi jumpalitan, gitu kan ya. Nah, nah jadi kita harus punya patokan. Patokannya itu disebut posisi anatomi. Jika Anda itu berdiri dengan tangan posisi di sisi samping, itu benar bahwa pergelangan tangan itu di atas gitu ya. Tapi jika Anda memegang atau mengangkat tangan Anda di atas kepala, jadi finger itu di atasnya pergelangan. Jadi kalau ini tadi seperti usaha anatomi, pergelangan tangan di atas jari-jari. Tapi kalau tangan kita atas sini, itu pergelangan tangan itu malah di bawah. Untuk alasan inilah pendeskripsian tubuh manusia itu dispesifikkan dalam terminologi disebut posisi anatomi. Ya. Nah, ini membantu kita semua orang dengan bahasa yang sama, dengan patokan sama, supaya bisa berkomunikasi tanpa ada kebingungan. Itu patokannya adalah posisi anatomi. Jadi posisi anatomi ini kalian harus tahu. Posisi anatomi adalah posisi bagaimana? Oh, posisi berdiri, tangan menghadap ke depan, gitu kan ya. Jari-jari di ini sebagai patokan kita. The anatomical position, posisi anatomi. Posisi anatomi itu bagaimana? Posisi anatomi adalah seseorang berdiri. Posisi anatomi posisi berdiri, tegak, standing upright ini berdiri tegak, menghadap ke depan dengan kepala, level kepala. Kepalanya itu sejajar ini, ya kan? Dan melihat ke depan. Lalu kakinya itu datar di lantai, enggak jinjit, gitu kan ya, enggak giring misalnya di sini, gaya kayak foto selfie, itu enggak ya, berdiri tegak, menghadap ke depan, lalu kakinya jejer, ya kan, dan kakinya datar di tanah, tidak jinjit, dan tangannya apa namanya arm ini ya, lengan. Nah, itu di sisi samping kanan dan kiri. Yang mana telapak tangannya menghadap ke depan. Telapak tangan ini menghadap ke depan sana. Seperti gambarnya. Jadi posisi anatomi itu, kita lihat gambarnya ini. Posisinya menghadap, berdiri tegak, menghadap ke depan, kakinya kanan dan kiri jejer, tidak jinjit tapi datar ke arah tanah. Kakinya juga tidak muter keluar kanan kiri gitu, enggak, lurus ke depan, lengan ini lurus ke bawah, telapak tangannya ini alias palm itu menghadap ke depan. Ini disebut posisi anatomi. Dengan posisi anatomi ini kita bisa patokan, oh kepala itu posisinya di atasnya bahu, di atasnya jari, di atasnya lutut, di atasnya gitu ya. Di atasnya. Kita belajar proksimal dan distal dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu posisi anatomi ya, posisi anatomi harus tahu, walaupun sudah belajar di anatomi juga, tapi mungkin bisa untuk lebih tahu. Lalu kita harus tahu mengenai bidang gerak atau planes, bidang gerak tubuh. Kita perlu tahu apa itu bidang gerak tubuh. Bidang gerak tubuh itu adalah tubuh kita itu dibagi menjadi beberapa bidang sebagai bidang di mana ada gerakan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bagi bidang geraknya. Bidang gerak itu ibaratnya kayak seperti ini. Kita ada jam itu ya, jam yang ada apa namanya jarumnya itu ya. Jadi jam itu berputar tik 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 ini ya. Nah, itu jam ini bergerak ini ada bidang geraknya. Bidang geraknya apa? Dinding jam ini. Dinding jam itu adalah bidang gerak dari jam yang muter. Apa namanya jarum jam yang muter. Jadi bidang geraknya itu nah, dinding jam belakang. Lalu namanya
Jarum jam itu adalah gerakan yang dilakukan. Gerakannya ke sana, searah jarum jam atau bidang geraknya adalah dinding jam. Lalu eksisnya mana? Eksisnya ada titik tengah, center pusat putaran jam. Jadi kalau ada jarum jam kan ada titik tengahnya. Itu disebut eksis. Jadi eksisnya dari mana? Dari depan ke belakang. Ya kan? Itu adalah menjadi sebuah sumbu putaran dari jarum jam. Jadi kita harus tahu bidang gerak. Kalau itu diibaratkan jam, ya dinding jam. Terus gerakan jarum jam. Apakah jarum jam atau berlawan jam. Lalu eksisnya, titik putarannya, letaknya itu kan di tengah-tengah kalau jam. Dan eksisnya berarti dari depan ke belakang. Ini kan ya. Nah, ini bidang gerak. Ini kan bidang gerak jam. Nah, kalau tubuh manusia, bidang geraknya dibagi beberapa. Ada 3. Ini kan ya. Kalau jam 1. Nah, kalau manusia kan gerakannya tidak seperti jam yang cuma ke sini. Kalau manusia misalnya lengan kan ya bisa gini kayak jarum jam tik 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 ini salah jarum jam ke sini berlawanan. Namun kan ini jangan tuh bisa ke depan, flexing sama loh bidang geraknya tidak. Gitu kan ya. Bisa juga muter telapaknya. Nah, jadi kan harus tahu bidang gerak. Jadi kalau manusia bidang gerakan ini bidang geraknya ya di belakangnya. Tapi kalau gerakan yang flexing itu berarti bidang geraknya yang eksisnya. Kalau yang seperti ini tadi eksisnya berarti titik pusat lingkaran jarum jamnya adalah maju dari depan ke belakang tangan yang membuat tangan kita bergerak ibarat seperti jarum jam. Eksisnya ada. Nah ini supaya kita paham bersama-sama. Nah, selanjutnya ya. Normal anatomika posisi itu adalah posisi standar yang mengizinkan kita untuk bisa mendeskripsikan gerakan pada tubuh pada 3 bidang dengan jadi posisi bidang gerak ya maksudnya kita harus tahu posisi anatomika itu dibagi menjadi 3 bidang gerak. 3 bidang gerak itu ada sagital, frontal, dan transversal, gitu kan ya. Sagital itu yang bagaimana? Sagital itu yang membagi tubuh kanan dan kiri seperti gambar yang ini. Sagital. Ini ada mid sagital. Mid sagital itu sagital yang paling tengah ya. Nah, tepat di tengah. Jadi tubuh dibagi menjadi kanan dan kiri. Nah, ini bidang ini. Bidang ini ya sejajar ke sana dan sejajar. Jadi ini kalau ada seolah-olah gambar kaca ini adalah bidang. Misalnya ini diibaratkan dinding jam. Dinding jam yang menghadap ke sana. Jamnya menghadap ke sana. Gitu ya. Kalau yang koronal ini dinding jam yang menghadap ke depan. Kalau transversal dinding jam yang menghadap ke atas. Gitu ya. Nah, itu harus diketahui dulu ya. Jadi ada sagital, frontal, dan transversal. Nah, kalau sagital ada mid sagitalnya karena ini dibagi 2 kan ini sejajarnya bisa ke sana ke sana ke sana. Pas tengahnya jadi mid sagital. Frontal juga kalau pas tengah-tengahnya disebut mid coronal. Ini kan ya. Nah, kalau yang transversal juga ada mid transversal di tengah-tengah. Nah, seringnya kita sebut kita bidang gerak tidak selalu pas di tengah ya. Misalnya kalau gerakan tangan kainnya ada fleksi, ekstensi, bidang geraknya tidak mesti tengah tubuh ya. Bidang geraknya adalah ya ini jadi bidang geraknya adalah frontal. Kalau kita abduksi. Nah ini bidang geraknya belakang ini namanya frontal atau coronal. Itu ya. Nah, mid sagital membagi tubuh menjadi 2. Mid sagital ini sisi kiri dan sisi kanan. Mid coronal atau frontal siapa ini? Belum tunjuk. Nah, itu menjadi depan dan belakang, front dan back. Jadi dengan adanya coronal atau frontal, nah, tubuh dibagi depan dan belakang.
Itu ya. Lalu selanjutnya ada transversal, membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Nah, ini bidang geraknya bidang di mana gerakan itu terjadi. Kalian bayangkan nggak dinding jam tadi loh. Dinding jam ada jarum jam. Bidang di mana gerakan jarum jam terjadi. Nah, kalau tubuh ya bidang di mana gerakan-gerakan pada anggota gerak kita ini terjadi. Gitu ya. Baik. Setelah kita tahu bahwa di tubuh itu kita ada anatomical position, posisi anatomi, ada bidang gerak atau planes, yang mana ada frontal, sagittal, sama parietal, kita sekarang berbicara mengenai arah dasar, basic direction. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak boleh hanya menyebut atas dan bawah. Karena atas bawah itu kan tergantung barangnya itu taruh atas atau bawah. Kalau kita punya dua barang ya, apa namanya, buku sama pensil, itu di atas, ditaruh di atas buku ya, pensil di atas buku, gitu kan ya. Kalau bukunya ditaruh di atasnya pensil ya sih, buku di atas. Tapi kalau di manusia kita tidak masalah dia mau jempalik, mau mengkurek, mau mah dan lain sebagainya. Yang kita sebut atas bawah itu ya tidak atas bawah, kita sebutnya superior, proximal, kayak gitu ya. Nah, dan patokannya adalah posisi anatomi, bukan posisi saat kita lihat dia, gitu kan ya. Jadi misalnya ada orang tidur, gitu ya, atau ada orang apa namanya ya tidur lah, terus kita sebut kepalanya, ternyata kepala itu sejajar sama bahu, enggak gitu ya. Kepala itu di atasnya bahu tetap. Nah, walaupun dia posisi tidur atau posisi dia renang di mana kepalanya ke bawah, ya tetap aja gitu. Gitu ya. Nah, superior ini mengarah ya, superior itu maksudnya adalah menuju ke kepala, menuju ke bagian atas, itu disebut superior. Jadi bagian superior atau bagian inferior. Kalau kalian misalnya menyebutkan tulang yang bagian atas, yang superior, ya seperti itu. Jadi kita nyebutnya tidak atas bawah, tapi superior. Ya. Di superior adalah yang menuju ke arah kepala. Jadi kita nyebutnya misalnya spine, tulang belakang. Itu adalah superior dari lower limb. Jadi tulang belakang itu superiornya kaki, kayak gitu ya. Tulang belakang itu superiornya femur. Jadi dia di atas. Walaupun manusia kan bisa jempalik, bisa apa, berbeda dia, tapi kita sebutnya superior karena pakainya mengalami posisi. Inferior itu yang menjauh dari kepala, itu yang menuju ke bawah. Jadi, contohnya adalah tulang belakang itu inferior dari tulang belakang, inferior. Leher inferior dari kepala. Jari itu inferior dari pergelangan. Kaki itu inferior dari punggung. Superior atas, inferior bawah. Gitu ya. Anterior itu depan. Anterior depan. Near tuh yang mendekati atau lebih ke depan dari tubuh. Jadi ke anterior. Nah, harus tahu anterior. Nanti penamaan otot, penamaan tulang itu ada anterior. Misalnya anterior cruciate ligament, gitu ya. Sias spina iliaca anterior superior. Jadi spina iliaca yang ada di anterior, yang ada di depan, yang di superior, yang di atas. Berarti selain itu ada yang di posterior. Jadi penamaan otot, penamaan tulang, penamaan seluruh kita ya pakai terminologi ini, gitu ya. Spina iliaca anterior, inferior. Spina iliaca posterior, superior, dan lain sebagainya. Jadi
namanya berdasarkan itu. Anterior, contohnya ribs, itu lebih anterior dari hati. Nah, rib, dalamnya ada hati. Posterior, itu yang mendekati punggung belakang itu. Jadi kalau yang ke arah belakang disebut posterior, gitu ya. Posterior. Nah, contohnya vertebra kolon posterior dari vertebra kolon itu yang ini, vertebra tulang punggung lebih posterior dari ribs ini. Lalu kita belajar juga midline. Nah, midline itu adalah garis vertikal yang imajineri, yang tidak secara imajiner saja di bayangan kita, yang membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Midline, garis midline. Misalnya kalian bisa coba lihat kalau kita bandingkan dengan garis midline, kok sepertinya pasien ini bahu kanan dan kiri kok berbeda, misalnya seperti itu. Pas dia pakai protesis dengan palsu, oh ternyata juga coba midline lebih banyak kanan lebih banyak. Kita pakai terminologi media itu adalah menuju ke tengah tubuh, menuju ke midline. Jadi kalau misalnya kita berbicara sesuatu hal, mana yang lebih medial itu adalah mana yang lebih mendekati ke arah midline, gitu kan ya. Jadi medial. Misalnya tangan kita, misalnya wajah ini aja ya, hidung itu adalah di medial daripada telinga, gitu ya. Mata itu lebih medial daripada telinga. Nanti kita pakai terminologi medial itu banyak sekali. Medial, misalnya di prostesis. Soket bagian medianya sakit. Kenapa kok disebut media, enggak yang kiri? Karena bisa saja kiri tapi bagian dalam. Nah, gitu ya. Kaki kiri bagian dalam dari media. Media dari prostesis. Itu nampak ini yang kiri bagian media prostesis. Itu kan kita pakai langsung dalam gitu. Contohnya ini, little finger is on the medial side of the yang jari kelingking itu bagian dalam dari bagian medial dari paha. Tapi posisinya bukan seperti ini ya, posisinya posisi anatomi ternyata jari kelingking lebih medial. Karena kalau kita nggak posisi anatomi kebalik ini, ternyata yang lebih medial jempol. Kan anatomi lagi posisi anatomi. Lateral itu adalah menuju sisi kiri atau sisi kanan, menjauhi midline. Jadi semua yang menjauhi midline itu disebut ke arah lateral. Jadi jempol itu adalah di sisi lateral, ya kan? Karena posisi anatomi. Telinga ini di sisi lateralnya hidung. Lanjut. Proximal. Proximal itu yang mendekati attachment of the limb to the. Jadi di sebelah atas proximal yang mendekati perlekatan. Nah, ini shoulder itu proximal dari itu. Shoulder bahu ini proximalnya sendi siku, gitu ya. Distal itu menjauhi tempelan dari anggota gerak. Ini kan saya bahu gambarnya paling bawah ini disebut distal. Jari-jari ini posisi paling distal. Gitu. Pergelangan tangan itu distal dari itu lebih distal daripada shoulder. Gitu ya. Nah, ini kita harus tahu proximal sama distal. Itu ya. Nah, selanjutnya. Di pelajaran anatomi nanti kalian akan pelajari lebih detail. Tapi kalian harus tahu poin-poin ini dalam itu. Tulang, otot yang spesifik kita harus tahu. Ini namanya skull, tengkorak kepala, gitu ya. Skull.
kita harus tahu ini ada tulang humerus, lengan atas, pilihannya. Terus ada tulang radius, ada tulang radius ini yang posisinya di medial apa di lateral? Posisinya di lateral, ya kan? Nah kayak gini penggunaannya. Posisinya kanan atau kiri lah, kanan dan kiri kan ada semua. Nah makanya kan kita pakai protractor media sama ini radius itu posisi lateral, ulna di posisi media. Jempol di atas di posisi lateral, kelingking ada di posisi media. Terus ada ribs, ya kan? Ada sternum, ada tulang belakang vertebra, ya kan? Ada pelvis, ada tulang-tulang jari, itu ada femur, ada tibia. Tibia adalah bagian medial, fibula ada di lateral. Ini ada dua tulang berjejer, yang satu di media, satu di lateral. Kita tidak sebutnya satu di kiri Pak, yang di kiri. Kita nggak sebut tibia yang besar Pak. Sebetulnya besar di kiri, di sebelah dalam. Ya, sebelah luar deh. Bisa juga. Jadi kita pakainya media. Tibia di media, fibula di lateral. Femur itu proksimal dari tibia, ada di superiornya tibia. Lalu tulangnya ada proksimal, distal, superior, inferior. Selalu kita pakai. Di tulang-tulang. Tulang paling enggak nama ini sebagai seorang UP harus tahu, walaupun masih semester 1 ya. Tulang humerus itu ya jangan. Tulang lengan itu tulang kaki itu tulang. Nah, lalu kita belajar juga tentang muscle, yaitu otot, itu neurologi. Ya, anatomi akan dijelaskan lebih jelas, namun utama harus kita tidak lupa. Semua otot ini juga namanya sebenarnya tidak mesti dihafalkan, tapi kalau kita tahu penamaannya nanti akan hafal sendiri, gitu ya. Sebagai contoh kita ambil beberapa otot yang sering dipakai itu banyak sekali ya. Cuma sebenarnya enggak semua otot harus hafal. Gitu. Tapi otot-otot penggerak kaki, tangan itu harus tahu. Nah, ini ada misalnya dari bawahnya ini ada otot soleus, ada otot gastrocnemius, ini otot kempol ini, otot yang di belakang ini. Terus ada patella, patella ini tulang. Patella tendon itu tendon. Sartorius ini otot sartorius. Ada adduktor bagian dalam. Ini ada otot retinaculum, peroneus brevis. Karena ada dua peroneus, yang satu peroneus longus itu yang panjang, yang satunya peroneus. Ada extensor digitorum longus. Extensor digitorum longus, digiti itu jari-jari. Extensor itu penggerak ekstensi. Longus panjang. Jadi otot ini adalah otot penggerak jari-jari untuk bisa gerak ekstensi. Yang mana ototnya itu yang lebih panjang. Mestinya kalau ada longus ini ada brevis juga. Extensor digitorum brevis. Tibialis anterior. Mestinya ada tibialis posterior. Jadi tibialis anterior diletaknya di mana? Jadi depan. Tibialis itu tulang tibia anterior. Jadi ototnya nempel di depannya tulang tibia dan dia ada di depan. Disebut otot tibialis anterior. Nah, ada otot-otot vastus, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius. Lateralis vastus yang ada di sebelah lateral, vastus yang medialis ada di media, intermedius vastus yang ada di tengah. Nah, ada juga rectus femoris. Ada juga banyak otot tensor fascia. Ada otot kalau kita lihat di kepala ada otot wajah, otot sternocleidomastoid. Itu otot yang miring. Ini yang sering buat orang pengen gitu ya. Sternocleidomastoid.
polar. Trapesius, layang-layang. Pectoris pectoralis major. Serratus anterior. Bicep brachiae. Brachoradialis. Ini otot yang kita harus tahu. Hafal lebih baik. Tapi cara menghafal yang gampang yaitu otot dari selanjutnya, movement of the body, gerakan di tubuh. Kita sudah tahu tapi ya posisi anatomi, bidang gerak, terus arah, gitu kan ya. Lalu kita tahu sekelumit pengenalan tulang, pengenalan otot, sekarang gerakan di upper limb. Kita harus tahu definisi dulu bahwa gerakan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau gerakan aktif, pasien itu bergerak sendiri. Misalnya saya menggerakkan laut atau siklus ini, saya gerakan ini aktif. Kalau pasif itu dia bekerja sendiri pasien terus digerakkan orang lain, nah ini namanya pasif. Pasif itu digerakkan oleh si pemeriksa, gitu ya. Nah, ini gerakan aktif sama gerakan pasif. Kalau misalnya orang tidur, bahunya ditekuk, nah itu yang ini namanya gerakan pasif. Tapi kalau orang secara sadar nekuk, nah ini namanya gerakan. Kalau kita tahu yang namanya ROM, range of motion, luas gerak sendi. Luas gerak sendi. Jadi sendi ini kan bergerak, sendi bahu ini bergerak. Nah ini bergerak dari nol, nolnya kan kalau sendi bahu ini, misalnya sendi siku ya, sendi siku itu ini nol, naik dikit 5 derajat, 10 derajat, ini 90 derajat, ini 130. Jadi sendi siku ini luas geraknya itu ada sekitar 130 derajat. Kalau ternyata sendi siku saya itu sakit berhenti di 90 ini, nah ini berarti RGS saya ROM saya cuma 9. Ini secara aktif cuma berhenti di sini gitu ya. Karena ini tapi aktifnya coba didorong sama orang lain. Nah, bisa naik sedikit besar. Jadi ROM-nya 90, 100 kasih misalnya pasien. Kalau saya nilai, oh ini bisa kok segini, oh 130. Ya. Nah, lalu kita harus tahu dulu ya, ROM ada pasif, ada aktif. ROM itu adalah luas gerak sendi, seberapa dia bisa bergerak, berapa derajat, gitu ya. Nah, gerakan terjadi di tubuh kita banyak sekali. Yang pertama ada gerakan ini. Nah, ini namanya gerakan di shoulder girdle. Gitu. Ada 4 gerakan pada shoulder. Yang pertama itu adalah elevasi, naikkan bahu. Yang kedua adalah depresi, elevasi menuju ke telinga ini. Depresi, menurunkan bahu, depresi, elevasi dan depresi. Nah, ini ada angka 40. Elevasi dan depresi orang normal itu 40. Ya bisa saja kalau pasien dia naik nggak bisa tinggi dengan 30 pilihannya. Iya. Nah, contohnya ini pasien orang normal ya. Maximum elevation depresinya cuma 10. Elevasi depresi. Ya. Depresinya. Lalu ada yang namanya retraksi dan protraksi. Retraksi itu seperti gambar ini. Ini dia dari atas. Retraksi maju ke depan, protraksi maju ke menarik ke belakang. Retraksi dan protraksi. Nah,
retraksi dan protraksi. Retraksi adalah gerakan skapula ini untuk mendekat satu sama lain. Retraksi. Retraksi ini tak bisa, keduanya yang bisa kanan. Protraksi ke belakang. Retraksi. Nah, sering disebut kalau retraksi ini adduction of scapula. Karena mendekat, adduksi itu mendekat. Abduction of scapula. Protraksi, retraksi. Retraksi normal itu 30. Retraksi normal 30. Kalau pasien ya ukur kenapa tidak langsung kita protraksi kita tidak ukur pasien karena dia tidak bisa. Yang selanjutnya, tadi kan udah tahu ya, ada elevasi, ada depresi, retraksi, ada protraksi. Lalu ada internal rotasi dan lateral, internal rotasi dan eksternal rotasi. Rotasi di bahu. Bahu ini kalau kita tekan, namanya internal rotasi muter ke dalam, eksternal rotasi muter ke bahu ini muter ke dalam. Nah, gitu ya. Jadi rotasi pada bahu. Bisa juga kalau dilihat di gambar, kelihatan kita tekuk apa namanya elbow kita, itu kita muter ke dalam ini namanya internal rotasi, muter keluar eksternal rotasi, gitu ya. Nah, internal rotasi dan eksternal rotasi. Nah, ini umumnya 90 derajat rotasi, 90 derajat. Lalu ada juga fleksi dan ekstensi bahu. Bahu ke depan ini namanya fleksi, ke belakang namanya ekstensi. Gitu ya. Nah, sedikit apa namanya? Saya ulang dari ini kita sambungkan sama bidang gerak. Kalau ini bidang geraknya elevasi, bidang geraknya berarti frontal. Frontal itu yang membagi tubuh depan belakang. Nah, ini kan gerakan ini naik sama turun ini kan ibaratnya kayak jarum jam, ya kan? Nah, eksesnya di ini, ekses puncak udara. Bidangnya adalah ya bidang belakangnya. Jadi ini gerakan elevasi dan depresi, bidang geraknya adalah frontal. Lalu retraksi dan protraksi kan dari atas. Nah, ini bidang geraknya adalah transversal, gitu kan ya. Nah, jadi yang bagi itu atas, baik yang dari atas. Kalau yang frontal dilihatnya dari depan atau belakang. Nah, sedangkan yang ekstensi dan fleksi ini bidang geraknya adalah sagittal, ya, dia dari samping. Sagittal, jadi jamnya madep sana, jalan jamnya. Fleksi dan tensinya ada gerakan yang menggerakkan lengan dan lengan pada bagian ke depan dan ke belakang. Pastinya pada posisi anatomi, gitu ya. Nah, posisi fleksi biasanya berkisar 180. Ukurnya dari mana? Dari posisi anatomi, posisi anatomi tegak, maju ke depan dari sini ke sini ya 90 derajat, gitu kan ya. Naik ke sana, nah ini bisa berarti fleksinya 180. Ekstensi dari tengah posisi anatomi mundur. Nah, ini paling-paling cuma 50 derajat. Disuruh 90 derajat nggak bisa. Apalagi disuruh muter dari belakang ke depan itu 180 derajat nggak bisa. Pasien pun kadang-kadang nggak nyampe 50. Gitu ya. Lalu ada abduction dan adduction, gitu ya. Abduction itu adalah gerakan menjauhi. Abduction ini bergerak ke arah samping, keluar.
Sedangkan adduksi ADD itu ke dekat, dekat. Abduksi mendekat, abduction dan adduction. Kalau abduction contohnya gerakan ini, berarti ini bidang geraknya frontal. Gitu kan ya, ini tangan ini, lengan ini, berarti titik ini titik eksis jamnya. Itu eksisnya berarti eksisnya apa? Anterior posterior. Terus ini gerakannya abduksi. Bidang geraknya frontal. Gitu kan ya. Nah, abduksi bisa berapa? Oh, bisa sampai 180 derajat. Adduksi, oh, cuma 30 derajat. Gitu ya. Lalu elbow joint bisa fleksi, bisa ekstensi. Gitu ya. Fleksi menggerakkan lengan bawah ke arah depan, ke arah anterior. Nah, ini mendekati satu sama lain. Sampai menempel. LM-nya berapa? Oh, 140. Nah, ditambah didorong 160 ya pasti. Dari posisi anatomi mestinya. Seret, nekuk 90 derajat, seret, 105. Ekstensinya mestinya dari posisi ini, siku kita nggak bisa ke belakang, tapi 0 derajat ekstensi. Ya, walaupun ada pasien yang hyperekstensi bisa ke belakang lagi. Tapi itu malah abnormal. Nah, bidang geraknya kalau fleksi elbow, ekstensi elbow, bidang gerak sagital. Ya. Oke, kalau ekstensinya 0, kalau lebih dari itu akan malah baca disebut hyperekstensi. Itu ya. Nah, kalau lalu ada forearm. Ini ada pronasi, supinasi. Supinasi itu supine, melumah, telentang, supinasi. Nah, kalau pengingatannya seperti mangkok sup, gitu ya nanti. Nah, pronasi, pro itu kan pro kan. Supine dan prone. Kalau bahasanya supine itu melumah, prone itu mengkurang. Jadi posisi supine ini pronasi. Ini juga ada gerakan di mana telapak tangan kita muter ke arah kiri sama membalikkan namanya pronasi dan supinasi. Pronasi dan supinasi, pronasi 90 derajat, supinasi 90 derajat. Ini di dalamnya itu radius muter limpa ulna dan sebaliknya. Itu ya. Nah, ini ada pronasi, ini yang satunya supinasi, ini tengah posisi. Mid supinasi. Pronasi supinasi. Gitu ya. Bagaimana dengan pergelangan tangan atau wrist? Wrist itu ada palmar flexion sama dorsiflexion, alias wrist flexion dan wrist extension. Ini kan palmar ini berdua. Ini namanya palmar flexion, ini namanya dorsiflexion. Ini disebut fleksi, ini disebut ekstensi. Iya, nah, fleksi wrist itu ada kalau di sini itu kalau kita lihat di sini ya itu sekitar 70 dan juga 90 derajat. Tensinya lebih sedikit. Mungkin 85 derajat, tensi mungkin 45 derajat. Ini kita bisa terus. Dan ekstensi kalau 90 kan ini kok banget. Oh ya, nanti diukur pakai alat manapun. Lalu ada radial deviation dan ulnar deviation. Radial deviation sama ulnar deviation itu apa kayak ini? Ini gerak ke arah radius itu yang dekat jempol ini. Ini radial deviation yang gerak. Ini ulnar deviation. Nah ini ya ada sudutnya dari ini nolnya, set ini 45 derajat, baliknya 45 derajat. Radial deviation.
Nah, itu gerakan dan sampai kita ini ya, saya stop sampai di gerakan di anggota gerakan kerasan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Mau tak buka sesi pertanyaan, tidak hanya di sesi saat ini yang mengenai anatomi, bisa juga pertanyaan-pertanyaan mengenai pertemuan sebelumnya yang sudah disampaikan saya. Monggo silahkan boleh bertanya. Silahkan.